Nah, lalu ada dua partai lain, yaitu Partai Demokrasi Sosial dan Partai Kondois Kongu. Nah, tiga partai ini yang akan bersaing. Tetapi lucunya, dari beberapa informasi yang gue dapet nih, dikatakan untuk calon pemimpinnya sendiri hanya ada satu calon, yaitu si Kim Jong Un doang. Entah sistem apa yang diadakan oleh mereka, tapi menurut gue ini lucu banget. Di semua tempat pemungutan suara yang ada di Korea Utara, itu semua kartu suaranya hanya berisikan satu nama, yaitu nama Kim Jong Un doang. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng-geng, di Indonesia saat ini sedang ramai mengenai perdebatan terkait putusan MK yang membahas tentang syarat batas umur untuk menjadi seorang capres dan cawapres, calon presiden dan calon wakil presiden pada tahun 2024 ini. Jadi ini semua bermula di saat seorang mahasiswa dari Universitas Surakarta atau UNSA yang bernama Almas Syakib Biru. Dia ini menggugat dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, di pasal tersebut bunyinya kayak gini nih, geng. Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Lalu ternyata sebagian dari gugatannya si Almas ini dikabulkan oleh MK, yang mana pasal yang gue sebutkan sebelumnya kalimatnya jadi berubah kayak gini. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan daerah. Dari situlah muncul tuh kontroversi-kontroversi serta protes dari masyarakat Indonesia yang merasa hal ini ada sesuatu. Nah, tetapi gue gak akan bahas ke arah sananya. Hari ini gue tuh pengen ngebahas kegelisahan masyarakat kita yang mempertanyakan apakah seorang anak muda atau dengan sebutan lain remaja gitu ya, yang umurnya di bawah 40 tahun bisa bersaing, berkompeten atau profesional dibandingkan dengan orang-orang yang berumur di atas 40 tahun. Kalau kita berbicara soal pengalaman hidup, sebenarnya ini tergantung dari apa yang sedang kita bicarakan atau apa yang sedang kita lihat. Kalau berbicara soal pengalaman hidup, ya jelas yang di atas umur 40 tahun jauh lebih berpengalaman, jauh lebih banyak menelan asam garam kalau bahasa orang tua gitu ya. Tetapi kalau berbicara soal skill, profesionalitas, kompeten, nah hal ini belum tentu. Karena kenapa? Bisa jadi anak muda yang umurnya di bawah 40 tahun, ada yang lebih baik, ada juga yang sebenarnya tidak bisa bersaing. Hari ini gue pengen ngajak kalian untuk melihat perspektif lain dari kegelisahan ini. Nah, kita nanti bakal studi kasus melihat contoh-contoh dari negara lain yang mana mereka ini punya pemimpin yang memimpin baik itu karena dipilih ataupun jabatan turunan dari orang tuanya, tapi yang jelas mereka mulai memimpin negaranya itu sejak umur mereka di bawah umur 40 tahun. Dan bahkan ada yang di bawah 30 tahun, geng. Gila nggak tuh? Umur 20 tahunan diberikan kepercayaan untuk memimpin sebuah negara. Nanti kita lihat negara yang dia pimpin makmurkah atau justru hancurkah? Dan tujuan konten gue kali ini, gue pengen ngajak teman-teman semua mempelajari semua hal ini agar bisa mencari solusi dari kegelisahan kita. Oke? Ya, tapi kembali lagi ya, apa yang gue sampaikan hari ini hanya sebagai contoh. Belum tentu kita bisa menerapkan semuanya di negara kita. Karena kan masing-masing negara punya budaya yang beda, punya pemikiran yang beda, dan juga SDM atau sumber daya manusianya berbeda cara menjalankan hidupnya. Konten hari ini hanya sekedar untuk membuka mata kita doang. Oke, langsung aja kita bahas para pemimpin-pemimpin muda dari negara-negara yang ada di belahan dunia ini di sisi lain. Oke, pemimpin muda yang pertama ini datang dari negara yang mungkin kurang familiar kita dengar untuk orang Indonesia. Karena kan di dunia ini negaranya banyak banget gitu ya. Nah, ini ada satu negara yang bernama Burkina Faso.
Pemimpin dari Burkina Faso yang akan kita bahas itu bernama Ibrahim Traoré. Ibrahim ini lahir pada tahun 1988 dan dia pernah menempuh pendidikan di Universitas Ouagadougou. Selain itu, dia juga pernah mengikuti Asosiasi Mahasiswa Muslim di negara tersebut. Nah, lalu singkat cerita, pada tahun 2010, dia bergabung dengan Angkatan Militer Tentara di negara Burkina Faso. Nah, lalu karena dia ini disiplin, terus juga pintar, akhirnya 3 tahun kemudian, yaitu tahun 2013, dia dipromosikan atau dinaikkan pangkatnya menjadi seorang kapten. Lalu 1 tahun kemudian, tepat di tahun 2014, dia ditempatkan di daerah Mali sebagai seorang prajurit yang bertugas dalam misi perdamaian PBB yang bernama Misi Stabilisasi Terintegrasi Multidimensi atau disebut dengan MINUSMA. Selama dia bertugas di Mali, dia ini dikenal sebagai prajurit yang cukup berani. Dan menurut beberapa sumber, Traoré ini dikatakan bergabung di dalam pasukan khusus yang bernama Cobra, yaitu sebuah unit anti-terorisme yang berdiri pada tahun 2019. Dari sini kita udah bisa lihat ya, prestasi dia cukup mentereng. Selama dia bertugas di Mali, dia ini agak sedikit miris gitu ya, melihat kondisi negara mereka. Yang mana Burkina Faso kan berbatasan langsung dengan Mali nih. Nah, Ibrahim ini melihat pemberontakan di negaranya pun itu tidak kunjung berakhir dan tidak bisa ditangani oleh presiden di masa itu. Nah, akhirnya timbullah niat dia untuk ingin mengkudeta atau menggulingkan presiden di masa itu. Yang mana presiden yang memimpin di saat itu masih berumur 41 tahun. Ya sebenarnya itu lebih tua daripada Ibrahim sendiri. Nah, namun, Ibrahim lalu mengajak anggota militer lainnya yang memiliki pangkat di bawah dia untuk segera mengkudeta Presiden Burkina Faso yang bernama Paul Henri Sandaogo Damiba yang berusia 41 tahun dan memiliki pangkat militer di atas Ibrahim, yaitu pangkatnya di saat itu adalah Letnan Kolonel. Kudeta ini akhirnya terlaksanakan pada tanggal 30 September tahun 2022, jadi baru aja kemarin. Dan alasan utama dari Ibrahim serta rekan-rekannya menggulingkan pemerintahan Damiba ya karena mereka merasa Damiba ini tidak berhasil menangani pemberontakan yang selalu muncul di negara Burkina Faso. Nah, jadi di saat itu Ibrahim berpikir, umur lu boleh tua, tapi lu gagal dalam menangani keamanan di negara kita. Nah, akhirnya digulingkan. Nah, lalu setelah Damiba digulingkan, Ibrahim Traoré lah yang dilantik menjadi presiden selanjutnya. Dan itu hanya terjadi beberapa minggu setelahnya. Dan kalian tahu apa, geng? Dia menjadi seorang presiden di umur 34 tahun setelah melakukan kudeta. Bukan karena pemilihan ya, tapi melakukan kudeta alias penggulingan secara paksa terhadap pemimpin sebelumnya. Di saat itu, Traoré menyadari umurnya masih terlalu muda dan bahkan jauh lebih muda daripada presiden sebelumnya serta masyarakat yang ada di sana. Karena memang sebagian besar penduduk di negara mereka itu diisi oleh orang-orang tua, orang-orang lanjut usia. Anak-anak kecilnya atau regenerasinya itu agak kurang. Nah, tetapi menurut Ibrahim, kudeta itu harus segera dilakukan dan dia harus segera memimpin karena dia miris melihat kondisi negaranya sendiri. Nah, lalu akhirnya Ibrahim Traoré menjadi seorang presiden atau pemimpin negara termuda di dunia, umur 34 tahun. Nah, lalu bagaimana kondisi negaranya setelah dipimpin oleh Ibrahim Traoré? Nah, sebenarnya perubahan dari negara tersebut belum terlalu terlihat ya semenjak dipimpin oleh si Ibrahim ini. Karena kan baru tahun 2022 kemarin, baru aja gitu ya, genap 1 tahun lah ya, 1 tahun lebih sedikit gitu dia memimpin. Nah, sedikit gue jelaskan, negara Burkina Faso ini adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Barat. Nah, negara ini berbatasan langsung dengan Mali di sebelah utara, lalu Togo dan Ghana di selatan, dan Niger Timur, serta Benin di tenggara, dan Pantai Gading di barat dayanya. Nah, dulunya negara ini bernama Republik Volta Hulu dan mereka ini pernah menjadi koloni Prancis. Sampai pada akhirnya seorang presiden bernama Thomas Sankara mengganti nama negara ini menjadi Burkina Faso. Burkina sendiri di dalam bahasa Mosi atau bahasa mereka gitu ya, berarti orang terhormat atau orang jujur, dan Faso dalam bahasa Diola berarti tanah air. Nah, jadi kalau digabungkan nih, Burkina Faso artinya adalah tanah orang-orang terhormat. Nah, berbicara tentang bagaimana kondisi negara mereka setelah dipimpin oleh Ibrahim, ya kita nggak bisa berharap banyak karena kepemimpinannya masih baru. Tetapi secara background sendiri, negara ini termasuk ke dalam negara termiskin di dunia, geng. Ya sayangnya begitu ya. Jadi nggak bisa kita jadikan contoh banget. Ya kita akan lihatlah beberapa tahun ke depan apakah kepemimpinan Ibrahim ini bisa merubah negaranya menjadi negara yang makmur. Nanti kita lihat.
Nah, jadi Burkina Faso merupakan salah satu negara termiskin di dunia yang hanya memiliki beberapa sumber daya alam dan industri yang cukup lemah. Nah, menurut World Food Program dan juga Food and Agriculture Organization, pada tanggal 27 Mei 2023 terjadi peningkatan keadaan darurat pangan termasuk kelaparan di Burkina Faso. Berarti kalau di tanggal itu merupakan tanggal di mana si Ibrahim sudah memimpin, geng. Dan kabarnya darurat pangan ini masih terjadi di Burkina Faso setelah Ibrahim Traoré menjadi presiden dan belum terlihat ada perubahan yang signifikan. Nah, gimana tuh menurut kalian setelah kepemimpinan Ibrahim Traoré? Tapi ya mimpinnya belum terlalu lama ya, dari September sampai Mei yaitu cuma beberapa bulan, belum terlihat perubahan yang signifikan. Oke, sekarang kita lanjut ke negara selanjutnya yang memiliki pemimpin muda, yaitu negara Chili. Negara Chili, mereka juga punya presiden muda. Namanya itu adalah Gabriel Boric Font. Gabriel Boric Font ini lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1986. Dia tidak terlahir dari keluarga kaya raya, bukan keluarga elit, tapi ya keluarga yang pas-pasan, sederhana. Nah, dia ini lahir dan tumbuh di daerah Punta Arenas, sebuah kota di Magallanes yang merupakan provinsi paling ujung di selatan Chili yang berjarak 3.000 km dari Santiago yang merupakan ibu kota negara Chili. Jadi bisa dikatakan dia anak kampung, anak pinggir gitu ya. Nah, bapaknya bernama Luis Javier Boric Scarpa yang berprofesi sebagai teknisi kimia di sebuah perusahaan milik negara atau BUMN-nya Chili. Nah, sementara ibunya itu berasal dari Catalonia, yaitu sebuah daerah yang berada di timur Laut Spanyol. Lalu pada tahun 2004, di saat dia udah mulai kuliah, dia akhirnya pergi ke Santiago atau ibu kota negara tersebut untuk menempuh pendidikan hukum di University of Chile. Nah, tetapi Boric ini tidak menyelesaikan kuliahnya karena menurut dia itu bukan passionnya dia untuk menjadi seorang mahasiswa hukum. Dia lebih ingin menjadi seorang penulis. Nah, tapi geng, selama dia sempat berkuliah sementara, justru di sanalah dia ini banyak belajar tentang dunia politik. Karena selama dia di kampus, dia ini banyak bergabung dengan gerakan mahasiswa yang berideologi kiri yang bernama Estudiantes Autonomos. Nah, lalu Boric ini juga pernah dipercaya untuk memimpin serikat mahasiswa di kampusnya dia. Jadi dia udah terbiasa menjadi seorang pemimpin dan belajar ilmu politik di sana. Singkat cerita, Boric ini mulai dikenal oleh khalayak ramai di Chili pada tahun 2011. Ketika itu, Boric dan tokoh gerakan komunis muda yang bernama Camila Vallejo itu memimpin demonstrasi mahasiswa pada tahun 2011 sampai dengan 2013 yang dikenal sebagai Chilean Winter. Boric bersama ratusan ribu pelajar itu turun ke jalanan untuk menuntut pendidikan agar bisa menjadi hak universal, yang berarti pemerintah wajib menyediakan pendidikan secara gratis dan juga berkualitas. Nah, lalu singkat ceritanya lagi, pengalaman politik praktisnya itu dimulai pada tahun 2014 saat dia masih berusia 28 tahun. Di saat itu, dia sudah mulai menjabat sebagai anggota dewan di parlemen tingkat rendah. Dia ini maju sebagai kandidat independen untuk mewakili distrik di daerah asalnya dia. Jadilah di saat itu dia sebagai anggota dewan di saat umurnya masih sangat muda. Lalu, tidak lama kemudian dia terpilih kembali menjadi anggota dewan pada tahun 2017. Namun kali ini, dia mewakili koalisi partai-partai berhaluan kiri yang bernama Frente Amplio, dan kemudian dia bergabung dengan partai kiri lainnya yaitu Convergencia Social. Dan saat dia bergabung dengan partai tersebut, dia tiba-tiba terpilih sebagai kandidat presiden untuk mewakili Apruebo Dignidad, yaitu sebuah koalisi elektoral di mana partainya dia bergabung. Nah, lalu singkat cerita, diadakanlah pemilu alias pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 21 November tahun 2021. Pada pemilu putaran pertama ini, Boric hanya mendapatkan suara sebesar 25%. Begitu juga dengan kandidat lain, ternyata mereka juga tidak mendapatkan suara pada batas maksimal perolehan suara. Akhirnya diadakanlah pemilu putaran kedua di tanggal 19 Desember tahun 2021. Dan pada putaran kedua ini, Boric ternyata memperoleh suara sebanyak 55,78%. Dengan demikian, Boric pun akhirnya terpilih menjadi presiden Chili di saat itu dan menjadi presiden termuda yang pernah ada di Chili, yang mana pada saat itu dia masih berusia 35 tahun. Wah, gila, muda banget ya.
Meskipun Boric ini berasal dari partai kiri, tetapi di dalam pemerintahannya dia tidak terlalu ketat dalam mengadaptasikan ideologi kiri. Lalu banyak yang mengatakan kalau Boric ini mewakili suara generasi sosialis baru dan dia memiliki ambisi untuk mengubah Chili jadi negara yang sejahtera melalui gagasan utamanya, yaitu redistribusi kekayaan. Nah, selama ini Chili memiliki kebijakan pasar bebas agar memudahkan investor untuk berinvestasi di negara mereka, geng. Dan upah bulanan di Chili itu mencapai 440 USD atau sekitar 6,2 juta rupiah, yang mana ini merupakan upah tertinggi yang ada di Amerika Latin. Ya, maksudnya itu kayak UMR terendahnya itu 6,2 juta. Dan di saat itu pemerintah Chili itu menjalin kerjasama perdagangan dengan Cina, Amerika, Jepang, Turki, dan beberapa negara Eropa lain. Bahkan ke Asia Tenggara nih, ke daerah negara kita, mereka juga ada kerjasama. Tetapi di balik itu, Boric menilai kalau sistem ekonomi yang diterapkan di Chili itu kurang berpihak kepada rakyat kecil atau masyarakat-masyarakat miskin menengah ke bawah. Hal ini bisa terlihat di saat itu biaya pendidikan atau biaya sekolah gitu ya, itu semakin mahal, semakin tinggi, dan hanya anak-anak dari kalangan orang kaya doang yang bisa bersekolah. Sementara anak orang miskin itu nggak bisa bersekolah. Nah, memang di negara Chili ini, ketimpangan sosial antara si miskin dan si kaya itu cukup tinggi, gapnya cukup besar gitu. Dan menurut survei yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2018, orang-orang kaya di Chili itu mendapatkan gaji 13,6 kali lipat lebih tinggi daripada orang-orang miskinnya. Jadi benar-benar ketimpangannya itu jauh banget. Nah, lalu sementara itu, separuh dari angkatan kerja di Chili itu menerima gaji bulanan di bawah 550 USD atau di bawah 8 juta rupiah kurang lebih. Nah, lalu Boric ini ingin merubah semua hal tersebut. Nah, jadinya dia menargetkan pajak bertambah 8% dari nilai produk domestik bruto dalam kurun waktu 6-8 tahun. Jadi solusinya adalah ya pajak, tetap aja sama kayak di negara kita. Dan pada tahun 2021, Chili mencatat rasio pajak pendapatan PDB sebesar 20%, yang mana ini menjadi urutan 3 terbawah dari 35 negara anggota OECD atau kepanjangannya Organization of Economic Cooperation and Development. Tapi di saat itu Boric ini hanya menargetkan orang-orang yang berpendapatan tinggi atau orang-orang kaya. Nah, jadi dia menargetkan pajak bagi orang-orang kaya mulai dari perusahaan mereka, terus emisi karbon dari kendaraan mereka, dan juga kemasan plastik yang mereka gunakan, sampai dengan tarif royalti tambang tembaga. Itu dinaikin semuanya. Dan di saat itu memang Boric ini berfokus sama orang kaya aja. Orang-orang miskinnya pajaknya itu agak diringankan. Nah, lalu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya, dia membuat skema uang pensiun sekitar 300 USD atau setara dengan 4,2 juta rupiah per bulan. Nah, namun ada tapinya nih, geng. Kesejahteraan yang dia lakukan itu agak sedikit berbanding terbalik dengan moral gitu ya, yang dimana Boric ini malah menerapkan aturan-aturan tentang kebebasan seksual di negaranya berupa membebaskan orang-orang untuk melakukan pengguguran anak atau gue nggak bisa ucapin. Nah, lalu dia juga membebaskan hak-hak bagi kaum LGBT. Nah, di situ dia percaya dengan membebaskan hal tersebut maka penduduk atau masyarakatnya jauh lebih kreatif, itu menurut dia. Nah, terus dia juga membuka 500.000 lapangan pekerjaan bagi perempuan, karena selama ini yang banyak menjadi pekerja adalah laki-laki. Lalu dia mengurangi waktu bekerja per minggu dari 45 jam menjadi 40 jam untuk memikirkan kesehatan masyarakatnya. Memang dia dari sebagian besar misi yang dimiliki oleh pemimpin muda yang bernama Boric ini sangat baik, tetapi ada juga part negatifnya yang membuat dia ditentang banyak orang. Jadi bisa dikatakan walaupun dia punya visi dan misi yang sudah dijalankan dengan baik, tetap aja ada hatersnya, karena kan nggak semua kebijakan dia bisa didukung. Nah, oke, itu dia presiden atau pemimpin termuda dari Chili. Sekarang kita masuk kepada presiden terakhir. Tapi geng, sebenarnya nih ya, masih banyak nih presiden-presiden muda dari negara-negara yang ada di dunia ini. Tapi nggak mungkin ya gue bahas satu persatu, jadi gue ambil secara garis besarnya aja. Dan semoga kalian bisa mempertimbangkan atau kalian jadikan referensi untuk tahun 2024 nanti dalam pemilihan presiden gitu. Apakah memilih presiden muda atau wakil presiden muda itu efektif atau enggak menurut kalian? Kalian bisa lihat dari kondisi negaranya. Oke, sekarang kita masuk ke negara terakhir, yaitu negara yang dipimpin oleh Kim Jong Un, Korea Utara.
Secara kebetulan banget, ternyata presiden atau pemimpin termuda di Korea Utara adalah Kim Jong-un sendiri. Kim Jong-un ini adalah pemimpin Korea Utara yang lahir tanggal 8 Januari 1984. Nah, Kim Jong-un mengambil alih kekuasaan dari ayahnya. Jadi bukan dari pemilihan umum, dia ini adalah pemimpin keturunan alias dinasti keluarga gitu ya. Diambil oleh dia kepemimpinan ayahnya yang bernama Kim Jong-il pada tahun 2011. Jadi kalau kita lihat nih ya, dari tahun 1984 dia lahir, terus dia memimpin tahun 2011, berarti dia memimpin di umur 27 tahun. Wah, gila nggak tuh? 27 tahun ya, baru lulus kuliah tuh kayaknya. Udah jadi seorang pemimpin. Nah, tapi ada hal yang sedikit lucu nih, geng. Kita bisa lihat ya, cara berjalannya pemerintahan di Korea Utara itu kayak sistem dinasti, dari ayah turun ke anak gitu ya. Tetapi sebenarnya mereka itu ada pemilihannya juga loh, geng. Yang mana untuk memilih pemimpin negara, Korea Utara ini menyelenggarakan pemilu legislatif yang terdapat 3 fraksi yang berbeda dalam parlemen, yaitu ada Partai Buruh yang dipimpin oleh Kim Jong-un, dan ini merupakan partai terbesar yang ada di Korea Utara. Nah, lalu ada 2 partai lain, yaitu Partai Demokrasi Sosial dan Partai Kondois Kongu. Nah, 3 partai ini yang akan bersaing. Tetapi lucunya, dari beberapa informasi yang gue dapet nih, dikatakan untuk calon pemimpinnya sendiri hanya ada 1 calon, yaitu si Kim Jong-un doang. Entah sistem apa yang diadakan oleh mereka, tapi menurut gue ini lucu banget. Di semua tempat pemungutan suara yang ada di Korea Utara, itu semua kartu suaranya hanya berisikan 1 nama, yaitu nama Kim Jong-un doang. Terus ngapain ada pemilu gitu ya? Pencoblosan cuma nyoblos dia doang, nggak ada pilihan lain. Ini bener-bener aneh. Kepemimpinan Kim Jong-un di masa dia muda ini itu membuat jalannya sistem pemerintahan di Korea Utara di masa itu kayak lucu-lucuan alias kayak komedi gitu. Jadi Kim Jong-un ini menerapkan beberapa kebijakan udah kayak ngeprank orang. Nggak ada orang yang nggak nyoblos dia di saat itu. Kalau ada orang yang berani melakukan hal tersebut, tidak nyoblos dia, maka ya tahu sendiri konsekuensinya. Dan kabarnya Kim Jong-un yang menerapkan sistem kayak ngeprank gini di negaranya itu sebenarnya nggak sekedar hanya bercanda doang, nggak sekedar hanya buat ngeprank si rakyatnya doang, tetapi hal tersebut dia lakukan untuk memantau siapa saja rakyatnya dia yang tidak pro dengan pemerintahan Kim Jong-un. Nah, dari cara Kim Jong-un ini kita bisa lihat ya, seorang pemimpin muda tidak melulu kreatif, tidak melulu ya melakukan hal-hal yang visioner, visi misinya bagus gitu. Tetapi ada hal-hal yang dia terapkan kalau menurut gue ini agak konyol gitu dan terlihat kayak main-main. Dan menurut pemerintahannya di saat itu, pemilu di Korea Utara bahkan dijadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan rakyat Korea Utara dan memberikan doktrin mengenai patriotism, yang mana mereka akan didoktrin untuk bersikap anti Amerika. Lalu kemudian di saat pemilu itu, para warga mereka diarahkan ke TPS oleh para kepala komite wilayahnya. Lalu di sepanjang jalan akan dipasang poster yang menganjurkan warga untuk memilih. Dan di TPS sendiri sebelum memilih, warga harus membungkuk untuk memberi hormat kepada foto keluarga Kim. Lalu juga dikatakan pemilu di Korea Utara fungsinya adalah untuk melakukan sensus penduduk. Sebenarnya nggak perlu pakai pemilu, tinggal disensus saja udah kelar. Dan Kim Jong-un tetap naik gitu. Tetapi emang ada-ada aja. Nah lalu geng, bagaimana dengan kepemimpinannya setelah kekonyolan soal pemilu yang diadakan di sana tentang dia gitu ya, tentang Kim Jong-un? Menurut masyarakat Korea Utara, Kim Jong-un memang memimpin pada usia yang sangat muda, 27 tahun. Dan banyak kebijakan-kebijakan konyol yang dia terapkan. Tapi terlepas dari semua itu, masyarakat Korea Utara mengatakan kalau Kim Jong-un berhasil membuat negara tersebut memperoleh pencapaian politik. Pada perayaan 10 tahun kepemimpinannya di hari Senin tanggal 11 April tahun 2022, yang mana hari tersebut juga merupakan peringatan 110 tahun kelahiran Kim Il Sung. Nah, di sana dijelaskan, di bawah kepemimpinan Kim, Korea Utara tercatat sudah melakukan 4 dari 6 uji coba nuklir dan mengembangkan rudal balistik antarbenua secara besar-besaran, sehingga membuat Korea Utara menjadi salah satu negara yang ditakuti di dunia.
Rudal balistik yang dikembangkan oleh Korea Utara ini dikatakan memiliki daya jangkau sampai dengan 4.500 km yang bisa dipakai untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Samudra Pasifik, dan memang tujuannya untuk itu. Lalu nggak cuma itu, Korea Utara juga sudah melakukan uji coba dengan Hwasong 14 yang bisa menempuh jarak 10.000 km jika ditembakkan dengan daya maksimum, dan juga Hwasong 15 yang bisa ditembakkan ke angkasa dengan ketinggian mencapai 4.500 km atau 10 kaki lebih tinggi dibandingkan Stasiun Ruang Angkasa Internasional. Dah gila nggak tuh? Para analis militer internasional mengatakan kemampuan militer Korea Utara benar-benar meningkat dalam beberapa tahun terakhir semenjak kepemimpinan Kim Jong-un. Yang lebih gilanya lagi nih ya, semenjak Kim Jong-un memimpin, Korea Utara itu sudah bisa mengembangkan bom hidrogen yang kekuatannya 6 kali lebih kuat daripada bom milik Amerika Serikat. Sehingga hal ini membuat Amerika Serikat agak sedikit lebih berpikir matang-matang kalau mau berurusan dengan Korea Utara. Tapi geng, ada tapinya nih. Walaupun dianggap menjadi seorang pemimpin yang sukses bagi negaranya, terutama di sektor militer, tetapi Kim Jong-un juga pernah diisukan mengenai kebobrokan dia dalam menangani kelaparan di Korea Utara. Tetapi ini semua berhubungan dengan COVID-19, karena di saat itu dikatakan Korea Utara mengalami krisis pangan karena pandemi. Tetapi semua ini dibantah oleh pihak pemerintah Korea Utara. Ini semua dikatakan hanya sebuah spekulasi, karena ketika itu Kim Jong-un mendesak untuk merumuskan kebijakan pertanian. Jadilah diciptakan sebuah isu yang mengarah kepada kondisi kelaparan di Korea Utara. Lalu sampai banyak juga media-media barat yang memberitakan tentang banyaknya masyarakat Korea Utara yang meninggal dunia karena kelaparan. Tetapi tidak ada bukti yang jelas adanya terlihat tentang warga Korea Utara yang meninggal secara massal atau ya meninggal secara kelaparan. Tidak ada buktinya. Entah itu hanya propaganda barat atau benar-benar ada tapi disembunyikan oleh Korut, ya kita nggak tahu. Korea Utara sendiri itu membutuhkan 5,5 juta ton biji-bijian untuk memberi makan 25 juta penduduk mereka. Tetapi menurut data, produksi nasional negara mereka itu diperkirakan hanya mencapai 4,4 juta ton. Nah, itu berarti Korea Utara kekurangan 1 juta ton setiap tahunnya. Maka dari itu, Korea Utara masih sering mengimpor bahan pangan dari negara lain, terutama dari negara Cina. Dan pembatasan perdagangan lintas batas karena adanya pandemi di saat itu, akhirnya menghambat pembelian beras tidak resmi dari Cina. Jadilah di saat itu ya mereka kekurangan bahan pangan. Ditambah lagi nih, Kim Jong-un di saat itu juga parno dengan pandemi. Karena kabarnya Presiden Korea Utara ini sempat terkena COVID juga. Akhirnya dia memperketat kontrol dan juga membatasi aktivitas pasar yang terjadi di negaranya. Dan hal ini memperburuk situasi kelaparan yang terjadi, ditambah lagi dengan kelangkaan pangan di saat itu. Makanya Kim Jong-un di saat itu dicap gagal untuk menangani krisis pangan. Ya padahal kalau dipikir-pikir itu semua gara-gara COVID, bukan murni gara-gara kesalahan dia gitu kan. Ya tapi namanya media gitu. Kalau udah memberitakan tentang Kim Jong-un udah pasti banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang dipelintir agar pemimpin Korea Utara yang satu ini terlihat jelek di muka internasional. Nah tetapi dibalik semua itu, Korea Utara seperti yang bisa kita lihat ya, mereka menjadi salah satu negara yang ditakuti di mata internasional. Gimana geng menurut kalian? Itu dia penjabaran presiden-presiden termuda yang ada di dunia. Dan dari beberapa negara yang mereka pimpin, itu ada yang sukses, ada juga yang akhirnya jebol alias ya makin jatuh gitu. Tetapi itu semua kembali kepada si pemimpinnya. Apakah dengan usia muda tersebut dia berpikir dewasa, berpikir jauh lebih baik, bisa menerapkan visi dan misi yang baik untuk negaranya, atau justru karena dia memimpin di usia muda dengan kondisi ya emosinya belum terkontrol, semuanya belum matang, akhirnya membuat kebijakan-kebijakan yang buruk hingga negaranya itu ya tidak stabil secara ekonomi, melemahnya kekuatan pertahanan dan militernya gara-gara pengalaman dari si presiden muda itu sendiri. Oke, semoga konten kali ini bisa menginspirasi kalian, bisa menjadi referensi buat kalian dalam melakukan pemilihan calon pemimpin negara kita Indonesia di tahun 2024 nanti.